Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk untuk materi tentang pain medication. Nanti akan ada kuis atau akan ada pertanyaan atau soal post test yang akan saya berikan di akhir perkuliahan. Nanti untuk jawabannya bisa di-upload ya, bisa di-upload di Scalsa atau di kantong tugas. Kita mulai tentang pain medication. Jadi kalau bicara tentang pain medication, kita tidak akan lepas ya dengan analgesik. Jadi untuk pengobatan nyeri itu adalah analgesik. Apa itu analgesik? Analgesik adalah zat-zat yang pada dosis terapeutik ini menghilangkan atau menekan rasa nyeri dan tanpa menyebabkan kehilangan kesadaran. Ini yang disebut dengan analgesik. Jadi dosisnya adalah dosis yang terapeutik. Maksudnya di sini adalah dosisnya dosis yang bermanfaat atau memberikan pemanfaatan. Jadi bukan menyebabkan keracunan, karena ada beberapa obat-obatan yang diberikan secara overdosis ya, ini tidak lagi menimbulkan dosis yang menyembuhkan atau terapeutik, tetapi ini bisa menjadi keracunan. Nah, di sini adalah zat-zat yang pada dosis terapeutik atau dosis yang menyembuhkan, menghilangkan atau menekan rasa nyeri tanpa menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah, sedangkan definisi lain ya dari nyeri yang dibuat oleh International Association of Study of Pain ini dikatakan nyeri adalah pengalaman secara sensorik dan emosional. Jadi tidak hanya pengalaman sensori saja, tetapi juga pengalaman emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Jadi analgesik ini adalah bagaimana untuk menghilangkan pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan. Selanjutnya, bagaimana patofisiologinya? Patofisiologi dari nyeri ini dibagi menjadi dua, ada nyeri nosiseptif atau nyeri akut, ada yang nyeri neuropatik atau nyeri kronis. Ya, untuk patofisiologinya tidak akan saya jelaskan lebih dalam karena ini sudah masuk pada mata kuliah yang lain terkait dengan patofisiologi. Jadi saya hanya refresh kembali ya sedikit tentang patofisiologi dari nyeri. Untuk nyeri nosiseptif atau nyeri akut ini terdiri dari dua klasifikasi atau dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah nyeri somatik dan yang kedua adalah nyeri visceral. Nyeri somatik ini mempunyai sumber, ini berasal dari kulit atau tulang ya, atau sendi atau otot atau jaringan penghubung. Nah, sedangkan nyeri visceral ini berasal dari organ dalam ya seperti usus besar ya, pankreas, hati, jantung. Ya, ini masuk ke nyeri visceral. Ya, kalau masih ingat ya nanti silakan buka lagi materinya terkait dengan patofisiologi nyeri. Nyeri somatik biasanya itu karakteristiknya untuk sumber nyerinya itu berada pada satu titik ya. Kemudian kita bisa menunjukkan di mana titik nyerinya. Itu nyeri somatik biasanya seperti itu. Misalkan ada sayatan ya, berarti kita tahu titik nyerinya di situ. Akan tetapi berbeda dengan nyeri visceral. Nyeri visceral biasanya kita tidak bisa menunjukkan titik
nyerinya, karena nyeri visceral biasanya menyebar. Contoh pada orang yang mengalami penyakit jantung misalnya, yang mengalami CHF, itu biasanya nyerinya menyebar, tidak hanya di satu titik, misalnya di daerah dada sebelah kiri. Ya, itu pun di dada sebelah kiri itu menyebar. Ya, bahkan bisa menyebar sampai ke punggung, ya, atau bagian perut atas, atau sampai ke bagian tangan atau lengan atas. Dan biasanya tidak bisa menentukan titik nyerinya karena nyerinya menyebar. Ini salah satu ciri dari nyeri visceral. Kemudian yang kedua adalah nyeri neuropatik. Ini terjadi akibat pemrosesan input sensoris yang abnormal ya, oleh sistem saraf pusat atau perifer. Contoh pada kasus nyeri punggung bawah, kemudian pasiennya mengalami neuropati diabetikum, pasien yang mengalami kanker, atau pasien yang mengalami luka pada sumsum tulang belakang. Nah, bagaimana mekanismenya? Untuk mekanismenya, jadi nyeri ini timbul karena adanya kemampuan sistem saraf merubah berbagai stimuli. Nah, seperti mekanik, kemudian kimia, ya, atau thermal atau panas, kemudian potensial aksi yang dijalankan ke sistem saraf pusat. Selanjutnya, potensial aksi ya sebagai input di sistem saraf pusat, khususnya di cornus dorsalis medulla spinalis, ini diolah secara kompleks ya, dan outputnya disalurkan ke sistem saraf pusat yang lebih tinggi, yaitu di otak. Ya, ini sehingga menimbulkan persepsi nyeri. Makanya walaupun sama-sama nyeri antara satu orang dan orang lain biasanya nyerinya beda. Ya, ini karena persepsi nyeri setiap orang berbeda-beda, berhubungan dengan juga dipengaruhi oleh pengalaman. Selanjutnya, nah, bagaimana untuk penata laksanaan nyeri? Apakah tujuannya apa? Yaitu tujuan untuk penata laksanaan atau manajemen nyeri adalah untuk mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. Kemudian selain itu juga menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kronis yang persisten. Selain itu juga untuk mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri. Jadi ketika orang mengalami nyeri, ya ini untuk kemampuan atau untuk aktivitasnya juga akan terhambat ya karena adanya nyeri. Selain itu bisa juga meminimalkan reaksi tidak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri, dan yang terakhir untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita lanjutkan. Bagaimana prinsip dari penata laksanaan nyeri? Untuk prinsipnya, pengobatan atau manajemen nyeri harus dilakukan dengan analgesik yang paling ringan terlebih dahulu sampai ke yang paling kuat. Jadi, kalaupun misalkan nyerinya nyeri contoh skala 2 atau skala 3 ya otomatis kita berikan obat-obat analgesik yang ringan, tidak yang terkuat. Ini tahapannya. Yang pertama adalah tahapan ketika pasien atau orang yang mengalami nyeri ya dengan nyeri ringan ini bisa menggunakan analgesik non opioid ya atau non opioid. Nah, ini contohnya adalah anti inflamasi non steroid atau non steroid anti inflamasi drugs. Ini yang pertama diberikan. Nah, kemudian kalau sudah di atasnya lagi bisa menggunakan analgesik AINS ya atau antiinflamasi non steroid plus adjuvan. Kemudian lebih berat lagi nyerinya diberikan analgesik opioid yang lemah dan ditambahkan juga AINS dan adjuvan. Kemudian yang paling berat ini bisa diberikan analgesik opioid atau opiat kuat, kemudian antiinflamasi non steroid drugs ya dan adjuvan.
Nah, makanya biasanya pada kasus-kasus orang yang dilakukan tindakan pembedahan karena ini masuk ke nyeri yang berat, kuat, makanya biasanya diberikan tahapan untuk tahap keempat. Biasanya diberikan analgesik opiat kuat. Selanjutnya, ini contohnya untuk gambarannya. Kalau dulu itu ada 3 step, ya. Dulu itu ada 3 step. Step pertama yang non opioid, ya, plus adjuvan, kemudian opioid lemah, kemudian opioid sedang hingga berat. Ya. Nah, kemudian WHO ya ini merubah menjadi 4 step, ya, dari opioid, kemudian ringan, kemudian moderate, ya, sedang, ya, sampai yang level 4 adalah invasif dan minimal invasif treatment. Nah, ini gambaran dari analgesik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang analgesik non narkotik atau non opioid, dan yang kedua adalah untuk yang opioid analgesik atau yang masuk ke dalam narkotik. Nah, untuk non narkotik ini dibagi menjadi 3, yaitu analgesik antipiretik, contohnya adalah paracetamol, kemudian ada antiinflamasi non steroid, ya, dan yang ketiga adalah untuk obat pirai. Kita lanjutkan. Yang sekarang kita masuk ke analgesik non narkotik. Analgesik non narkotik atau analgesik perifer ini disebut juga AINS, ya, yaitu antiinflamasi non steroid. Ini selain bersifat analgesik juga sifatnya untuk menurunkan peradangan dan untuk menurunkan demam, ya, atau antipiretik. Kemudian tidak bersifat adiktif dan dipakai untuk pengobatan nyeri ringan sampai sedang. Ini biasanya efektif untuk nyeri seperti sakit kepala, kemudian nyeri karena peradangan, misalkan karena benturan, kemudian nyeri otot, pasien yang mengalami gangguan pada nyeri persendian, atau pasien yang mengalami atau orang yang mengalami dismenor. Nah, bagaimana mekanisme kerja untuk obat analgesik non narkotik? Ini golongan ini bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin. Ini adalah cara kerja dari obat non narkotik dengan cara menghambat sintesis prostaglandin. Nah, prostaglandin ini hanya berperan pada nyeri yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau peradangan. Nah, dan pada prostaglandin ini menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri, ya, terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, golongan dari obat-obat non narkotik ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah paracetamol, kemudian salisilat. Selanjutnya ada fenamat, asam asetat, antalgin, asam propionat, ada asam pirolizin karboksila, dan ada inhibitor COX-2. Nah, untuk salisilat ini ada seperti aspirin, ya, mungkin ada yang pernah meminum obat aspirin. Ini asam asetil salisilat. Atau kalau kita nama lainnya adalah untuk salisilat ini adalah asetosal. Untuk
salisilat, selain aspirin ada magnesium salisilat, ada diflunisal. Selanjutnya ada fenamat, yaitu terdiri seperti meklofenama dan asam mefenamat. Ini kalau asam mefenamat biasanya sering diberikan pada orang yang mengalami sakit gigi. Nah, diberikan asam mefenamat. Dan biasanya untuk nyeri ya, yang paling sering kalau di dokter itu biasanya diberikan paracetamol, kalau tidak asam mefenamat, kalau tidak ibuprofen. Nah, selanjutnya untuk asam asetat contohnya adalah natrium diklofenat. Nah, ini juga familiar untuk pengobatan. Ini contoh biasanya dokter mengobati pasien ini selain aspirin, kemudian ada paracetamol, ada juga asam mefenamat, ya, ada yang memberikan natrium diklofenat. Selain yang tadi kita sudah sebutkan untuk antalgin, ya, untuk antalgin kalau dulu sering dipakai ya, sekarang sudah jarang ya. Terutama untuk pasien yang mengalami nyeri atau pasien mengalami demam. Lanjut, yang berikutnya adalah asam propionat. Untuk asam propionat, contohnya adalah ibuprofen. Ini ibuprofen juga termasuk yang efektif untuk mengurangi nyeri ya, dibandingkan paracetamol. Ibuprofen, ada fenoprofen, ada ketoprofen, ada naproxen. Dan juga untuk asam pyrrolizin karboksilat, ini contohnya adalah ketorolak. Ini ketorolak kalau di dalam tindakan operasi sering diberikan pada akhir atau sebelum terminasi ya, atau pas terminasi tindakan pembedahan, ya di akhir biasanya diberikan ketorolak. Kalau tidak biasanya pada saat di pos operasi atau pada saat setelah pasien tindakan operasi, terapi yang diberikan untuk mengurangi nyeri bisa kebanyakan menggunakan ketorolak. Nah, jadi ketorolak itu bukan termasuk analgesik narkotik, tapi masuknya ke analgesik non narkotik. Yang terakhir adalah inhibitor COX-2. Ini contohnya ada selesoxid, ya, kemudian ada valdesoxid. Kita mulai untuk beberapa ini saya jelaskan. Yang pertama untuk paracetamol ya. Untuk paracetamol atau acetaminophen ini sebagai analgesik dan antipiretik. Ya, terutama untuk antipiretiknya ini biasanya sangat efektif ya. Kebanyakan kalau orang yang mengalami demam, kebanyakan menggunakan paracetamol. Selain sebagai antipiretik, selain terkenal sebagai antipiretik, paracetamol juga sebagai analgesik. Nah, ini caranya paracetamol dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin secara sentral, ya, tapi tidak di jaringan. Nah, sehingga tidak berefek sebagai antiinflamasi. Nah, jadi hanya kebanyakan masuknya ke menurunkan panas, demam, dan juga untuk menurunkan nyeri, tetapi tidak mempunyai efek sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Ini juga tidak memiliki efek anti-platelet. Ya. Platelet itu trombosit, ya. Tidak memiliki efek anti-trombosit. Efek sampingnya untuk paracetamol ringan ya, dan jarang. Relatif tidak menyebabkan gangguan pada lambung, jadi aman untuk lambung. Tetapi walaupun tadi efek sampingnya ringan, ada beberapa orang yang mempunyai alergi terhadap paracetamol. Nah, cuman memang sangat jarang. Tadi ada yang mempunyai alergi terhadap paracetamol. Walaupun obat yang paling sering menyebabkan alergi adalah antibiotik, tapi ada beberapa orang yang mengalami alergi terhadap paracetamol. Selanjutnya, untuk dosis besar ini dapat mengakibatkan kerusakan pada liver atau pada hati. Pada dosis terapi paracetamol ini merupakan pilihan yang aman bagi banyak kondisi kesehatan, ya, apalagi untuk anak-anak dan ibu hamil. Selanjutnya untuk
konsentrasi, ya untuk konsentrasi tertinggi dalam plasma ini dicapai dalam waktu setengah jam, dan waktu paruhnya plasma ini 1 sampai 3 jam. Jadi ketika dalam konsentrasi yang tinggi paracetamol diberikan, ya nanti masuk ya ke plasma ini sekitar setengah jam. Nah, ada waktu paruhnya ini 1 sampai 3 jam. Selanjutnya paracetamol ini akan dikeluarkan melalui ginjal, jadi melalui urin. Kemudian untuk sediaan paracetamolnya ini tablet 800 mg atau sirup ya yang mengandung 120 mg per 5 ml. Karena untuk anak-anak ya atau bayi. Untuk dosis dewasa ini biasanya maksimal 1 gram per hari. Jadi itu dosis maksimum. Nah, misalnya mungkin kalau orang yang mengalami demam ya, bisa diberikan per 4 jam. Nah, ini makanya biasanya dosisnya kalau pada orang dewasa ya, masa kalau panas terus ini bisa diberikan setiap 4 jam. Kemudian pada anak-anak maksimum 1,2 gram per hari. Nah, untuk pada anak 1 sampai 6 tahun ya dan bayi di bawah 1 tahun 60 mg per 60 mg setiap kali pemberian. Maksimum 6 kali sehari. Ini beberapa nama dagang untuk paracetamol ya, biasanya ada yang menyebut Sanmol ya di Sanbe, kemudian ada Panadol, ada Sistenol, ada Bamol dan lain sebagainya, tergantung tadi perusahaan farmasinya. Kita lanjutkan asetosal ya, atau yang kita di dalamnya ada asam asetil salisilat, ada aspirin. Nah, untuk aspirin ya atau asam asetil salisilat ini memiliki aktivitas analgesik, juga untuk antipiretik, selain itu juga sebagai antiinflamasi. Jadi untuk aspirin ini atau asetosal ini tidak hanya sebagai antipiretik dan analgesik, tetapi juga sebagai anti radang. Nah, ini memiliki efek antiplatelet ya, sehingga dapat mencegah pembekuan darah. Nah, jadi platelet kan trombosit ya untuk faktor pembekuan. Jadi memiliki antiplatelet untuk mencegah pembekuan darah. Nah, jadi kalau kita tahu ya, bahwa memiliki efek antiplatelet, maka sebaiknya tidak digunakan pada pasien dengan gangguan pembekuan darah, contoh pada pasien yang mengalami hemofili. Kemudian pada pasien yang mengalami sirosis hepatis ya atau sirosis hati, dan juga pada pasien yang mengalami trombositopenia atau pada pasca operasi. Takutnya kalau pada pasca operasi harusnya bisa membekukan darah kan diberikan aspirin ya, jadi tidak menutup ya pendarahan terus ya, ataupun pada pasien yang sudah mengalami penurunan trombosit ditambahkan pemberian aspirin, lah ini semakin gangguan faktor pembekuan. Nah, untuk sifatnya ini bersifat asam dan menyebabkan iritasi pada mukosa lambung. Nah, ini biasanya kalau pemberian aspirin pasiennya disuruh untuk makan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh kosong lambungnya. Selain itu juga tidak diperuntukkan untuk pasien yang mengalami gangguan pada lambung. Lanjut, yang berikutnya adalah untuk asetosal ini dapat menyebabkan Reyes syndrome atau suatu gangguan serius pada sistem hepar atau liver dan sistem saraf pusat. Nah, ini sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Nah, untuk pasien asma, ya, ini ternyata 20% pasien asma memiliki sensitivitas atau memiliki alergi terhadap aspirin.
Ini harus hati-hati. Jadi kalau misalkan mau memberikan aspirin, ya kita tanya dulu pasiennya memiliki asma atau tidak. Nah, ini sebaiknya tidak digunakan pada pasien dengan riwayat alergi seperti rinitis, urtikaria, asma, dan anafilaksis. Yang misalkan punya alergi ya, terhadap obat, ini tidak disarankan diberikan aspirin. Selain itu juga untuk wanita hamil ini juga tidak direkomendasikan ya, untuk pemberian asetosal pada wanita hamil. Nah, ini karena dapat memperpanjang waktu kelahiran dan meningkatkan resiko perdarahan pasca melahirkan. Untuk nama dagangnya contohnya ada Apter, ada Ascardia, ada Aspilet, ya, atau Farmasal. Lanjut ya, untuk kadar tertinggi ini dicapai kira-kira 2 jam setelah pemberian. Nah, waktu puncaknya kemudian diekskresikan atau dikeluarkan melalui ginjal ya, dan juga tidak hanya ginjal, bisa melalui keringat dan empedu. Untuk pada orang dewasa ini diberikan secara oral ya, setiap 3 atau 4 jam. Selanjutnya untuk antalgin. Antalgin di situ ada metampiron, ada metamizol atau dipiron. Ini memiliki efek analgesik selain juga antipiretik dan antiinflamasi yang kuat. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini obat lama yang punya efek samping cukup berbahaya, yaitu bisa mengalami leukopenia dan agranulositosis. Nah, ini terjadi penurunan jumlah leukosit granular. Nah, makanya sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk pemberian antalgin. Nah, untuk nama dagangnya ada antalgin gerliko, ada antalgin hexapam, dan lain sebagainya. Sekarang sudah jarang pemberian antalgin karena efek samping. Lanjut, yang berikutnya adalah asam mefenamat. Nah, ini cukup familiar ya diberikan ke pasien. Asam mefenamat ini punya manfaat untuk analgesik, antipiretik, dan juga antiinflamasi. Cuman memang tidak lebih kuat dari aspirin. Nah, ini untuk sifatnya asam juga sehingga dapat menyebabkan gangguan pada lambung. Ya, jadi sama seperti asetosal, sebelum diminum makan terlebih dahulu. Ya. Nah, dan juga tidak direkomendasikan untuk pasien yang mengalami penyakit MAH misalnya atau gangguan saluran cerna. Untuk efek sampingnya bisa menyebabkan diare, trombositopenia, ruang kulit maupun anemia hemolitik. Dan untuk asam mefenamat ini juga tidak direkomendasikan pada anak-anak dan wanita yang hamil. Nah, ini selain juga tidak digunakan dalam waktu lebih dari seminggu. Ya. Nah, kalau mau diberikan lebih lama, ya misalkan lebih dari seminggu, ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan darah. Ya, karena tadi efek samping seperti trombositopenia, kemudian anemia hemolitik ini kan mengganggu pada darah ya, efek samping pada darah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan darah kalau mau memberikan asam mefenamat lebih lama. Nah, untuk nama dagangnya contohnya ada Rapistan, ada Mefinal, ada Opistan, dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke natrium diklofenak. Natrium diklofenak ini sebagai analgesik juga, antiinflamasi juga, ya, terutama untuk inflamasi pada persendian, ya, seperti pasien yang mengalami artritis rheumatoid atau OA, osteoartritis. Jadi yang
hubungannya dengan peradangan pada sendi. Ini bisa diberikan natrium diklofenak. Untuk absorpsinya ini melalui saluran cerna. Untuk absorpsinya atau penyerapan ini berlangsung cepat. Untuk waktu paruhnya sekitar 1-3 jam, mempunyai efek samping seperti mual, ya, kemudian gastritis, ya, erythema coli dan nyeri kepala. Ini kita harus berhati-hati, ya, untuk pasien yang mengalami gangguan pada lambung, misalnya pasien yang mengalami gastritis atau tukak lambung, ya, atau vertikum. Dan untuk pemakaian ini tidak dianjurkan pada kehamilan. Selanjutnya untuk nama dagangnya contoh ada Bataflam, ya, ada Clotaren dan lain sebagainya. Kita beralih ke analgesik narkotik. Untuk analgesik narkotik ini adalah termasuk kelompok obat yang memiliki sifat seperti morfin, ya, atau opium. Ini bekerja di susunan saraf pusat. Nah, reseptor tempat terikatnya opioid, ya, di sel otak ini disebut dengan reseptor opioid. Nah, untuk obat yang mengantagonis efek opioid disebut antagonis opioid. Nah, untuk penggunaan terapi, ya, ini nyeri yang kuat hingga yang paling kuat, ya, contoh misalkan nyeri tumor, ya, kanker, atau nyeri yang disertai ketakutan eksistensial. Nah, untuk golongannya, untuk obat opioid ada yang agonis seperti morfin, ya, ada hidromorfon, oksimorfion, ada levorkanol, ada kodein, hidrokodon, dan oksikodon. Nah, kalau zaman dulu untuk tindakan operasi sering menggunakan morfin, ya. Kalau sekarang karena salah satunya depresi pernapasan biasanya sekarang sudah jarang dipakai, ya, untuk penggunaan morfin. Yang kedua adalah agonis, ya. Agonis seperti meperidin, contohnya adalah meperidin, ada fentanyl. Nah, ini untuk fentanyl sekarang yang lebih sering diberikan, ini adalah menggunakan fentanyl. Selain juga untuk agonis, ya, seperti metadon, ada propoxyfen. Untuk antagonisnya ada naloxon, dan untuk analgesik sentralnya ada tramadol. Nah, ini kalau kita di ruang operasi nanti sering mendengar seperti fentanyl, ya, tramadol, ya, kalau obat yang tadi non narkotik seperti ketorolak nanti sering kita temui. Bagaimana mekanisme kerjanya? Ini bekerja pada reseptor opioid, ya, di sistem saraf pusat, ya, yang reseptor yang memodulasi, yang menyebabkan reseptor yang memodulasi transmisi nyeri, kemudian menyebabkan, ya, penurunan persepsi nyeri dengan cara menyekat nyeri pada berbagai tempat, terutama di otak tengah dan medula spinalis. Untuk reseptor opioid sendiri ada 3, ada yang reseptor mu, ada reseptor kappa, dan ada delta. Reseptor mu ini berperan pada analgesia supraspinal, ya, depresi respirasi, euforia, dan ketergantungan. Untuk reseptor kappa ini berperan dalam analgesia spinal, miosis, dan sedasi, dan untuk delta ini disforia, halusinasi, stimulasi pusat vasomotor. Nah, untuk contoh obat golongan opioid, contoh morfin ini kalau dulu digunakan sebagai pilihan pertama untuk nyeri sedang sampai berat, sekarang sudah kebanyakan menggunakan fentanyl. Kemudian dapat diberikan secara oral ataupun secara lewat intravena atau lewat rektal. Nah, makanya kasus-kasus kemarin narkoba, ya, itu yang kemarin
ramai di TV, ya diberikannya lewat dubur atau lewat rektal. Untuk efek samping ini mengalami depresi pernafasan. Nah, ini makanya biasanya yang sekarang sudah jarang dipakai karena efek samping depresi pernafasan. Dan itu juga menyebabkan mual muntah, ya, konstipasi. Ya, sebenarnya hampir semua obat-obat anestesi menyebabkan konstipasi, ya, selain mual dan muntah. Kemudian juga pruritus, ya, merah dan panas pada plus area. Kemudian untuk morfin sendiri, untuk metabolismenya ada di hati, ada di hepar. Dan pada kasus kehamilan ini hati-hati karena morfin ini bisa melewati ke sawar uri, ya, dan ini bisa mempengaruhi janin yang ada di kandungan. Untuk pengeluaran morfin sendiri akan melalui ginjal, urin, ya, bisa juga melalui feses dan keringat. Kita lanjutkan untuk kodein. Kodein ini digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang. Ini waktu taruhnya ini 3 jam untuk efikasinya 1/10 morfin. 1/10 morfin untuk efikasinya, ya, dari kodein sendiri. Kemudian mempunyai tingkat ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan morfin. Morfin ini punya ketergantungan yang cukup tinggi. Untuk dosis oralnya 30 mg, ya, ini setara dengan aspirin. Kemudian dosis kodein ini untuk antitusif ini seperti untuk antitusif ini 10 mg, ya, pada orang dewasa. Nah, selanjutnya adalah petidin. Nah, ini petidin ini juga sebelum fentanyl, petidin juga sering digunakan, ya. Petidin sering digunakan. Ini mempunyai efek samping, ya, untuk aktivitas lebih mempunyai efek samping seperti morfin, tapi ini mempunyai efektivitas lebih besar dibandingkan kodein. Dan untuk waktu paruhnya ini 4 jam, ya, durasi analgesiknya 3 sampai 5 jam. Ini untuk operasi besar ini bisa menggunakan petidin, ya. Selain fentanyl juga bisa. Kemudian untuk efek puncak ini bisa tercapai dalam 1 jam, ya, dan 2 jam secara oral. 1 jam secara injeksi dan 2 jam secara oral. Ini bisa diberikan, ya, secara intramuskular atau oral. Kemudian efek sampingnya setara dengan morfin, cuman untuk depresi pernafasannya lebih banyak, ya, untuk lebih besar morfinnya. Untuk penggunaan terapi ini contoh pada pasien yang mengalami AMI, ya, atau akut miokard infark, kemudian serangan glaukoma akut, ya, untuk tindakan premedikasi, untuk nyeri pasca pembedahan, ya, kemudian kejang dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk eliminasi atau untuk pengeluarannya melalui ginjal. Nah, ini untuk nama depannya biasanya petidin. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya tramadol. Ini tramadol kalau di tindakan pembedahan biasanya diberikan pada akhir-akhir, ya, sebelum selesai. Atau pada saat sudah di ruang recovery ini diberikan tramadol biasanya kombinasi dengan ketorolak. Makanya tadi kalau kita lihat di step-step yang tadi, ya, ini kan ada yang kombinasi antara opioid dengan non opioid atau dengan anti inflamasi non steroid. Nah, yang non narkotik dan non narkotik dikombinasikan. Biasanya makanya pada tindakan pembedahan, ya, pada akhir-akhir atau pada saat di ruang recovery ada kombinasi antara tramadol dengan ketorolak. Untuk tramadol digunakan untuk nyeri sedang sampai kuat,
Nah, baik itu untuk penyebab akut maupun kronis. Untuk lama kerja tramadol ini hanya 6 jam saja. Nah, ini intensitasnya 1/5 sampai 1/10 morfin. Nah, untuk waktu paruhnya selama 6 jam dan metabolismenya ada di hati. Nah, untuk mengeluarnya di ginjal. Nah, punya efek samping yang lebih rendah dibandingkan morfin. Bahkan sedikit ya, atau bahkan sama sekali tidak ada depresi pernapasan. Makanya tramadol ini sering digunakan pada dari akhir terminasi tindakan pembedahan ya, atau pada saat pos pembedahan atau pada saat pembedahan sudah selesai. Ya, untuk menghilangkan nyerinya bisa menggunakan tramadol. Untuk nama dagangnya contohnya adalah tramal. Jadi nanti kalau misalkan tramal, ini sama dengan tramadol. Kemudian kita lihat ya, ini untuk efek samping utama dari obat-obat golongan opiat ya, seperti efek untuk perubahan mood ya, seperti euforia, untuk kesadarannya ya, lemah, mengantuk, ya, apatis, susah untuk berkonsentrasi ya. Dan untuk stimulasinya ini bisa menyebabkan mual, muntah, kemudian depresi pernapasan, kecepatan respirasi akan menurun. Untuk motilitas gastrointestinal ini bisa menyebabkan konstipasi, ya, bisa menyebabkan biliari spasme, retensi urin, pruritus, asma, urikaria, dan perlu dosis yang lebih besar untuk mencapai efek yang sama dan untuk ada toleransinya, dan untuk dependensinya ini terjadi gejala putus obat jika dihentikan secara tiba-tiba. Oke, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kali ini. Untuk kuisnya, ya, yang pertama adalah sebutkan pembagian obat non non narkotik. Nah, pembagian obat non narkotik dibagi menjadi berapa? Oke. Yang kedua adalah apa efek dari paracetamol sebagai obat apa? Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah asam mefenamat. Mefenamat ini termasuk obat untuk apa saja? Kemudian yang berikutnya adalah apa efek samping dari antalgin? Dan yang terakhir adalah apa kelebihan atau apa kelebihan dari tramadol dibandingkan obat yang lain. Oke, saya kira itu saja untuk kuisnya, bisa dituliskan ya dan bisa di-upload di Skalsa. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.